Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Jeffrey Apral Ambarita dengan NIM 2305102034. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan satu soal, yaitu tentang Hamming code, di mana untuk memperbaiki nilai UTS saya. Jadi adapun soal saya itu redundansi data menggunakan Hamming code jika data aslinya atau data yang dikirim adalah 1101011111111101. Maka coba tentukan kode yang diterima oleh sistem tujuan. Baik, saya akan mencoba mengerjakan. Jadi untuk langkah yang pertama itu kita tentukan dulu jumlah bit data yang dikirim. Dari soal ini data yang dikirim yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yaitu 14. Selanjutnya langkah yang kedua itu kita tentukan jumlah bit parity atau R-nya. Kita tentukan jumlah parity atau R. Di mana kita menggunakan rumus 2 pangkat R 2 pangkat R lebih besar atau sama dengan M tambah R. M tambah R tambah 1. Jadi kita harus menyesuaikan jumlah R-nya harus lebih besar dari jumlah data yang dikirim ditambah R ditambah 1. Kita coba R-nya sama dengan 4. 2 pangkat 4 2 pangkat 4 lebih besar sama dengan 14 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 16 lebih besar atau sama dengan 14 tambah 4 tambah 1 sama dengan 19. Maka ini pasti salah ya teman-teman, karena tidak memenuhi syarat rumus ini. Selanjutnya kita coba menggunakan 5 tambah 4 sama dengan 32. Maka memenuhi syarat karena 32 lebih besar atau sama dengan 19 atau M tambah R tambah 1. Maka kita akan menggunakan 2 pangkat 5. Karena dia memenuhi syarat 2 pangkat R lebih besar dari M tambah R tambah 1. Selanjutnya kita sudah mendapatkan jumlah bit parity-nya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita akan menentukan total banyak kolom kode pada tabel dan posisi parity. Kita akan menentukan banyaknya kolom kode pada tabel
Maaf ya teman-teman, saya tidak ubah tadi. Di 14 tambah 5 tambah 1 sama dengan 20. Kita akan menentukan banyaknya kolom kode pada tabel. Dan posisi parity. Parity atau R. Di mana jumlah kolomnya ini kita menggunakan rumus N sama dengan M ditambah R, di mana 14 ditambah 5, maka jumlah kolom sama dengan 19. Selanjutnya kita akan menentukan posisi paritinya, di mana posisi paritinya itu yaitu merupakan perpangkatan dari 2. Contohnya 0 pangkat 2 0 pangkat 2. Jadi posisinya itu sama dengan 1. Untuk bilangan binernya ini 0, 01. Ini posisi 1. Kita dapat dari apa teman-teman? Dari ini. Kita dapat dari tabel ini, tabel biner. Posisi 1 sama dengan 001. Dan posisi 2 sama dengan 010. Posisi 4 sama dengan 100. Dan selanjutnya, dan seterusnya. Sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 0010 sama dengan 2. Selanjutnya 2 pangkat 2 sama dengan 0100 sama dengan 4. Selanjutnya 3 pangkat 2 sama dengan 100 sama dengan 8. Selanjutnya 4 pangkat 2 sama dengan 1 sama dengan 16. Jadi jumlah ini teman-teman, posisi partinya itu perpangkatan dari 2, yaitu 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Selanjutnya langkah yang keempat, yaitu kita akan menentukan data ke dalam tabel. Langkah yang keempat yaitu kita akan memasukkan, teman-teman, maksud saya tadi, masukkan data ke dalam tabel. Pertama kita buat dulu tabelnya. Untuk jumlahnya 19, jumlah kolomnya membaris, kita buat saja 3. Kita akan isi teman-teman, mulai dari B19, coba itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Selanjutnya kita akan masukkan R-nya teman-teman. Jadi jumlah total kolomnya ini kita sesuaikan tadi sama ini ya teman-teman. Jumlah M tambah R, 14 tambah 5 sama dengan 19. Dan posisi posisi paritinya ini kita kosongkan teman-teman. Ini R1 1 R2, selanjutnya berapa tadi? Di posisi 4, 8, dan 16. Ini R3, 8, 4, dan R5 di posisi 6. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai yang dikirimnya ini atau jumlah bitnya ini ke dalam tabel ini. Di sini 1, 1, selanjutnya 0. Dan ini tidak kita isi teman-teman, karena ini nanti jumlah bit yang akan kita cari. Ini paritinya ini tidak diisi. Selanjutnya 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Selanjutnya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Selanjutnya 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Coba kita cek lagi. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah pas teman-teman. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu kita akan menentukan coverage setiap pariti. Jadi maksud dari coverage setiap pariti ini yaitu kita akan mencari nilai dari R1, R2, R3, R4, R5 dengan cara mencek satu-satu teman-teman. Contohnya R1, nilai coverage-nya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Dari mana didapat ini nilai 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, dan 19 dari bit parity R1. Jadi setiap bit parity R1, R2, R3
memeriksa sekelompok bit tertentu berdasarkan digit binar posisi bit. Contohnya, di data dari bit parity R1, yaitu tadi 1, 3, 5, 7, dia akan memeriksa bit ini yang digit pertama binarnya itu bernilai 1. Contohnya ini kan nilai satunya ini di awal 1, 3, 5, 7, maka dia akan masuk ke R1 atau parity 1. Selanjutnya parity 2, contohnya 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, dan 19. Dia akan masuk ke dalam parity 2. Contohnya 2 karena 1 digit kedua binarnya itu sama dengan 1. Ini digit kedua ini binarnya sama dengan 1. 3, 6, 7. Selanjutnya sama dengan R3 atau parity 3, di mana digit ketiganya berada digit ketiga binarnya itu yaitu 1. Contohnya 4. Ini teman-teman, digit binarnya ada di posisi ketiga. 4, 5, 6, 7. Intinya parity atau R1-nya itu kalau semisalnya digit binarnya itu di 1, ada angka 1 di bagian depan ini teman-teman, dia akan masuk ke R1. Kalau semisalnya digit binarnya itu di posisi kedua angka 1, maka dia termasuk dalam parity 2 atau R2. Dan kalau misalnya digit parity binarnya itu ada di posisi ketiga ini, maka dia masuk ke parity 3 atau R3. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi R2 sama dengan R2 sama kita buat yang termasuk dalam digit parity-nya yaitu 2, 3, 6, 7, 10, 11, 10, 11, 14, 15, 18, dan 19. Selanjutnya kita masuk ke R3 atau parity 3, di mana digit binarnya itu ada di posisi ketiga. Misalnya 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, dan 15. Selanjutnya R4 atau parity keempat, untuk digit parity-nya itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15.
Selanjutnya digit pariti kelima yang termasuk ke dalam digit pariti kelima yaitu 16, 17, 18, dan 19. Coba kita cek lagi teman-teman. 1, 3 untuk digit pariti 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Selanjutnya untuk digit pariti 2, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19. Untuk digit pariti 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, dan 15. Dan untuk digit pariti 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dan untuk digit pariti kelima 16, 17, 18, 19. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah ke-6, di mana kita akan menghitung nilai pariti. Di sini di langkah ke-6 ini kita akan menghitung nilai dari pariti. Di sini di langkah ke-6 ini kawan-kawan kita akan menyesuaikan posisi dengan nilai bit pada kolom. Contohnya di angka 3 ini nilai bitnya sama dengan 1, maka kita akan memasukkan nilai 1 ini ke dalam R1. 1. Selanjutnya 3. Selanjutnya 5. Maaf teman-teman, nilainya sama dengan 0. Selanjutnya 7, 9, 7, 9, 1, 1. Selanjutnya 11, 13, 11, 13, 1, 1, 1, 11, 13, selanjutnya 15, 17, 15, 17, 1, 0. Selanjutnya 19, 1. Selanjutnya kita akan cari nilai dari pariti 2 atau R2. Nilai dari angka 3, 1. Selanjutnya R3 teman-teman. Begitu juga seterusnya. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 12, 13, 14, 16, 12, 13, 0, 1, 1, 12, 13, 12, 13, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Selanjutnya R4 9, 10, 11 9, 10, 11 1, 0, 1 1, 0, 1, 0, 1,
9, 10, 11. 9, 10, 11, 101. 9, 10, 11, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 101. 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. 0, 1, 1, 1. Ada 4, 12, 13, oke pas. 12, 0, 1, 1, 1. 12, 13, 14, 15. Selanjutnya R5 teman-teman. R5 16, 17, 18, 19, 17, 18, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Oke, kita sudah dapat teman-teman nilainya. Oke, ntar kita cek dulu. Kita cek ulang teman-teman, atau nanti ada yang salah. Baik teman-teman, setelah kita menentukan nilai dari R1 sampai R5 atau pertas 1 sampai pertas 5, maka kita akan menentukan digit paritasnya. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ganjil. Nilainya sama dengan jika hasil penjumlahan sama dengan ganjil, maka digit paritasnya sama dengan 1, maka digit paritasnya sama 1 teman-teman. Dan jika hasil penjumlahannya genap atau bernilai genap, maka digit paritasnya sama dengan 0. Kita coba hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 genap, maka digit paritasnya sama dengan 0. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka ganjil. Digit paritasnya sama dengan 1. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ganjil. Maka nilai sama dengan 1. Selanjutnya 1, 2. Maka sama dengan genap. Maka digit paritasnya sama dengan 0. Oke teman-teman, kita sudah menempatkan nilai dari R1, R2, R3, R4, R5. Selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam tabel. R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 0, R3 sama dengan 1, R4 sama dengan 1, dan R5 sama dengan 0. Maka data yang diterima oleh sistem tujuan, data yang diterima oleh sistem tujuan setelah redundansi, yaitu 110, 0111, 0111, 0101, 0101, 111, 111. Coba kita hitung teman, apakah pas 19? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita coba cek dari apa? 1, 0, 1, 1,
0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1. Maka ini adalah nilai yang diterima oleh sistem tujuan setelah deredundansi. Dari beberapa langkah proses, yaitu yang pertama itu data yang dikirim yaitu 19 bit. Selanjutnya kita tentukan jumlah bit parity atau R. Selanjutnya kita akan menentukan banyak kolom kode pada tabel dan posisi parity R. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel. Kita menentukan koperek setiap parity. Kita akan menghitung nilai dari parity. Dan inilah hasilnya, teman-teman. Baik Ibu, sekian pemaparan dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perkataan saya, mohon dimaafkan, dan semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Dan apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya dari penjelasan saya, tolong kritik atau sarannya. Sekian penjelasan pemaparan saya untuk memperbaiki nilai UTS saya. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.